Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Kali ini Kang Asep kembali melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu yang berjudul Hantu Belanda bagian akhir, karya Kang Asep Hidayat sendiri. Baik, langsung saja ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Setelah membaca doa, aku mulai memejamkan kedua mata. Terasa lelah tubuhku hari itu karena banyaknya kegiatan. Namun baru saja kedua mata terpejam, aku mencium sesuatu yang tidak sedap. Bau menyengat menyeruak seakan memenuhi ruangan yang sempit itu. Bau amis seperti bau darah segar, tapi aku rasa ini lebih tajam lagi. Aku tak berniat untuk membuka mata, walau saat itu aku belumlah tidur, karena aku merasa akan ada sesuatu yang terjadi. Benar saja, sesaat kemudian samar aku mendengar suara nafas berat dan dengusan kasar yang semakin lama semakin jelas terdengar olehku. Hatiku semakin tak karuan, dadaku berdebar semakin kencang. Ya, seketika aku teringat sewaktu di rumah tua itu, awalnya mencium bau amis darah yang akhirnya muncul makhluk menyeramkan di dekatku. Seketika itu pula aku merasa suasana di ruang itu berubah menjadi sangat dingin, bak di ruang AC. Tak ada yang bisa aku perbuat, aku hanya diam tak bergeming. Namun dalam hati aku terus berdoa, mohon perlindungan dari Allah, dan seperti biasa aku selalu berteriak di dalam hati memanggil Bapakku. Perlahan suasana di ruang itu kembali normal dan bau anyir itu hilang. Merasa situasi kembali normal dan aman, aku membuka kedua mata dan langsung bangun untuk menghidupkan lampu. Ketika lampu aku hidupkan dan di ruangan itu tentunya menjadi terang benderang. Tatapan mataku mengarah ke lantai semen. Astagfirullah. Aku lihat di lantai ada bercak air seperti berkas jejak kaki orang dewasa. Kembali dadaku berdebar. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari segala gangguan setan yang terkutuk. Demikian hatiku memohon kepada Allah. Hari Minggu tentunya hari yang menyenangkan buat pelajar karena hari itu libur sekolah. Apalagi aku lihat di kalender hari Seninnya tanggal merah pula. Lumayan nih, 2 hari libur pikirku. Namun aku bingung mau kemana karena kami tidak ada kegiatan. Mau pulang kampung lumayan berat bagi kami untuk ongkosnya. Akhirnya pagi Minggu itu kami gunakan untuk mencuci sepatu, pakaian, dan ketika tengah menjemur pakaian di belakang rumah, aku lihat mas-mas Jawa itu tengah menaikkan barang-barang ke mobil pickup. Tentu saja aku heran dan penasaran, mau pada kemana mas-mas itu. Setelah selesai menjemur pakaian, aku dan adikku menghampiri mereka dan bertanya, "Loh, kok pada angkatin barang mas?" Tanyaku kepada Mas Warno yang tengah berdiri di depan rumah itu. Dek Dayat." "Iya dek, tadi mas ke rumah adek tapi ndak ada," jawab Mas Warno. "Memang kami pagi tadi tengah di sumur sedang mencuci pakaian." Mas Warno mendekati dan berkata, "Dek, kami mau pindah rumah karena di sini kejauhan dari tempat kerja. Selain itu rumah ini juga tidak bagus dek, dan sebaiknya
adik juga pindah dari sini." Demikian ucapnya kepadaku yang jujur. Aku belum mengerti apa yang dimaksudnya tidak bagus, serta mengapa ia menyarankan agar kami pindah juga dari rumah sewa kami saat ini. Sepertinya Mas Warno paham jika aku tidak mengerti. Lalu ia mengajakku duduk di teras dan ia melanjutkan ceritanya. "Jadi begini Dek, di rumah ini dan lingkungannya banyak penghuninya, yaitu makhluk halus yang jahat. Mereka mengganggu. Mas sudah berusaha berkomunikasi dengan mereka, tapi sepertinya mereka ya jahat lah. Apalagi makhluk yang ada di dalam kolam itu." Demikian ucapnya panjang lebar. Mendengar ucapan Mas Warno jika di dalam kolam itu ada penunggunya, seketika aku merasa sangat terkejut dan berkata, "Jadi Mas juga tahu ya kalau di dalam kolam itu ada hantunya?" Ucapku sembari menatap Mas Warno. Mendengar ucapanku, Mas Warno balas menatapku dengan heran pula. Sembari mengangguk, Mas Warno balik bertanya kepadaku, "Loh, Dek Dayat melihat juga ya?" Demikian tanyanya kepadaku. "Iya Mas, kami melihatnya sebelum Mas tinggal di rumah ini. Bahkan tadi malam makhluk itu datang ke rumah Mas. Sebenarnya kenapa ya Mas makhluk itu mengganggu?" Jawabku dengan rasa takut. Mas Warno semakin terkejut mendengar ceritaku jika malam tadi makhluk itu mendatangiku di rumah. "Dek, di kolam itu dahulunya ada bangsa Belanda yang mati dibunuh dan dikuburkan di sana. Sejak saat itu dia selalu gentayangan dan mengganggu sama orang yang baru tinggal di sini. Kalau hasil komunikasi Mas dengan dia sedang mencari orang untuk dijadikan temannya di kolam itu yang menurutnya itu istana kerajaannya. Artinya makhluk itu mencari orang untuk dijadikan tumbal. Jadi sebaiknya kalian cepat pindah dari sini, Dek," ujar Mas Warno panjang lebar, serta mengkhawatirkan kami karena Mas Warno mengerti dengan hal demikian. Mendengar cerita dari Mas Warno, tentu saja aku merasa ngeri dan takut, sekaligus merasa sedih. Karena kami harus pindah kemana, juga pindah itu sudah pasti harus ada uang untuk cari dan bayar sewa rumah lagi. "Iya Mas, tapi kami tidak ada uang untuk bayar sewa rumah lagi. Kalau begitu, Dayat harus pulang dulu ke kampung Mas," ucapku merasa sedih. Begini saja deh, daripada pulang kampung habiskan waktu, sebaiknya hari ini adik gunakan untuk cari rumah sewa lainnya. Masalah biaya nanti Mas bantu ya. Yang penting kalian cepat pindah dari sini. Karena dia mengincar salah satu dari kalian bertiga, ucapnya lagi dengan wajah serius. Singkat cerita, Mas Warno sebelum berangkat pindah, beliau memberi uang sebesar 150.000 kepadaku, plus uang jajan 30.000 buat kami sebagai tanda terima kasih karena selama ini kami membantu mereka. Nominal segitu untuk masa itu ya, sangat besar bagi kami. Aku mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Dengan uang itu, aku segera mencari rumah sewa lain yang terjangkau dan alhamdulillah minggu siangnya aku dapat rumah sewa yang dekat dengan sekolah Neneng. Dengan harga sewa 15.000 per bulan. Setelah dibayar langsung 2 bulan, rumah itu kami bersihkan dan sorenya kami pindah ke rumah sewaan yang baru. Semua berjalan lancar dan kami merasa senang karena saat itu jadi lebih dekat pergi ke sekolah. Dan yang jelas kami tidak lagi selalu merasa ketakutan karena gangguan atau penampakan menyeramkan lagi.
Malam Seninnya, kami sudah tinggal di rumah sewaan baru. Rumah sangat sederhana, semi permanen. Terdapat satu kamar tidur. Tidak jauh beda dari rumah sebelumnya. Tidak ada kamar mandinya, namun tidak jauh dari kamar mandi umum yang berada di belakang rumah sang pemilik. Mungkin karena kelelahan yang namanya pindahan, malam itu kami langsung tertidur lelap. Ditambah hujan deras terus mengguyur bumi, ya saat itu memang tengah musim hujan. Siang yang tidak cerah karena hujan yang deras, ditambah dentuman serta kilatan petir seakan tengah beradu kekuatan. Saat itu aku tengah berada di tepian sebuah sungai yang luas dengan arus yang sangat deras pula. Aku sedang memungut ikan yang sangat banyak, mungkin terdampar karena hempasan gelombang air. Tiba-tiba saja gelombang air yang besar datang menghantam tubuhku. Aku terseret gelombang air itu dan hanyut terbawa arus sungai yang deras. Beruntung ada sekeping papan yang dapat aku gunakan untuk berpegangan agar tubuhku tidak tenggelam. Namun naas, aku yang berada di atas papan ditabrak oleh kayu bulat berukuran besar yang hanyut juga. Bruak! Aku tenggelam di dalam air. Nafasku terasa sesak karena perlahan air mulai memasuki tubuhku. Aku terus berjuang dengan menggapai ke segala arah, berharap ada sesuatu yang bisa aku raih dijadikan pegangan, dan akhirnya, wah! Dengan napas tersengal-sengal, aku bisa timbul ke permukaan lagi. Aku selamat. Aku sapukan pandangan ke segala arah. Alhamdulillah, aku berucap syukur karena ternyata aku hanya bermimpi. Namun saat itu benar adanya aku tengah berada di dalam air. Ternyata rumah sewa kami yang baru kebanjiran karena hujan deras yang mengguyur bumi malam itu. Dengan panik aku bangkit berdiri, bingung apa yang harus aku lakukan. Begitu kesadaranku kembali penuh, teringat dengan kedua adikku yang tidur di kamar. Segera aku melangkah ke kamar dan membuka pintu untuk mengeceknya. Alhamdulillah, adikku tidak kebasahan karena mereka tidur di atas dipan kayu. Melihat kedua adikku masih terlelap tidur dan aman, aku menghela nafas lega, dan tinggallah aku malam itu tidak dapat tidur, serta tidak ada yang bisa aku lakukan selain menunggu pagi tiba. Nasib. Selesai. Demikian akhir dari kisah ini, semoga berkenan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam kisah ini. Kang Asep haturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.